Nah, ada tips terakhir nih ternyata buat kita semua yang kita mau bahas. Selain dari tadi yang pertama kita membuat daftar aktivitas, terus kita membuat skala prioritas. Nah, ternyata tips terakhir yang seringkali kita lupa gitu untuk kita supaya bisa mengatur waktu kita dengan baik adalah tips terakhir itu bilang gini, bahwa hindari kesempurnaan. Nah, ini juga ada dari referensi artikel yang saya baca di borobudurtraining.com. Nanti teman-teman juga bisa baca di sana. Artinya jangan mau apa-apa tuh kita perfect gitu. Maksudnya apa yang kita perbuat itu selalu kita pengen semuanya itu berjalan 100% gitu. Karena akhirnya kita akan menjadi overthinking dan kerjaan kita nggak akan selesai jadinya gitu. Karena kita terlalu berharap bahwa semuanya kita kerjakan dengan baik, sempurna gitu. Nah, pendapat kalian gimana tentang tips yang terakhir ini untuk kita menghindari kesempurnaan? Saya mau tanya sama Maureen. Kalau menurut gue sih nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga sih pernyataan tersebut gitu loh. Tergantung sih gimana cara kita ngelihatnya. Balik lagi kalau misalnya kita kerjanya cepet, kayak tadi kan dia bilang kalau mau perfect itu jangan kerjanya terlalu lama gitu kan. Nah, kalau kita bisa kerjanya cepet, rapi, beres semua, tapi nggak ada satupun yang benar kan, nggak oke juga kan, kan? Betul juga sih. Ngejar kecepatannya doang, tapi nggak hasilnya nol gitu, buat apa? Mau buru-buru tapi hasilnya berantakan gitu ya, Ren? Iya benar. Jadi kita sendiri sih yang tahu toleransi kita tuh sampai di mana. Jadi nggak usah nyamaratain semua acuan itu cocok untuk dipakai semua orang gitu loh. Bener banget tuh Kak, bener banget sih. Iya. Soalnya kadang-kala kan ada yang udah pro dalam hal ini, tapi ada juga teman-teman yang masih belajar gitu loh. Betul. Nggak usah disamaratain gitu. Betul. Nah, mungkin kita nih kalau dari orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari kita yang sudah ahli dalam manajemen waktu, kayaknya lu permasalahan lu tuh sebenarnya sederhana banget gitu ya. Maksudnya ya mungkin mereka ya berpikirnya ya. Iya benar-benar. Tapi buat orang-orang yang mungkin masih di bawah kita, oh ternyata begitu ya nanti ya setelah bekerja ya kita harus bikin manajemen waktu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan ibaratnya acuannya, bukan tidak bisa menyamaratakan permasalahan orang itu dengan cara penyelesaian yang sama gitu. Bener nggak sih? Iya benar gitu maksudnya. Iya gitu ya. Kalau dari gue sih yang penting kalau hari ini kita bisa bikin to-do list, kita bisa selesai nih dalam 4 pekerjaan, which is yang mana itu kelar dengan bagus gitu loh. Ya udah, it's okay. Dan besokannya mungkin kita bisa tingkatin, mungkin nambah 1 gitu, besoknya jadi 5 pekerjaan, besoknya nambah lagi, dan akhirnya kita juga bakal ada di titik dimana kita bisa semaksimal itu gitu loh dengan diri kita gitu. Yang penting kita nggak stuck di situ-situ aja dan terus meningkatin potensi yang ada di diri kita gitu, dalam hal untuk kita ngatur waktu kita gitu. Super sekali. Baru pengen ngomong. Sahabat super. Udah closing itu kayaknya, Sahabat super. Bener banget sih. Bener banget ya. Kayaknya gue menjadi host ini jadi terpukul gitu ya kali ini. Belajar, sama-sama belajar. Jangan terpukul. Sama-sama belajar. Oke, thank you banget Ren buat poin-poin yang lo sampaikan, nilai-nilai yang lo gagikan ke kita gitu soal manajemen waktu tadi. Berarti nggak harus nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah ya untuk kita menghindari kesempurnaan ini ya. Jadi balik lagi masing-masing kita yang tahu kapasitas ini kita masing-masing ya. Kapasitas ke aktivitas kita, kapasitas ke potensi kita, diri kita ya masing-masing ada kita sendiri yang harus bisa ibaratnya kita harus bisa mengenal diri kita masing-masing, benar nggak sih? Harus bisa menilai diri kita juga masing-masing sebelum kita mau melakukan sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang mengerjakan sesuatu, kita juga harus belajar untuk menilai diri kita juga dengan baik gitu. Dalam ngerjain segala hal sih harus tahu dulu sih kita kayak apa. Gitu. Betul. Dan kita tidak sama dengan orang lain. Asik. Aduh, benar.
Ya, lanjut. Gimana, Bu Resti? Bu Resti. Adik Resti. Gimana Bu Resti? Setuju nggak dengan pemahaman yang disampaikan oleh Bu Moren tadi? Iya sih, saya pernah baca juga sih kayak di kaos abang saya tulisannya gini sih, done is better than perfect gitu. Kayak iya sih, kadang kalau kita bergelut dengan kesempurnaan dalam menyelesaikan suatu tugas gitu, karena kita malah lupa dengan tugas-tugas yang lain sih. Jadi kayak kita juga malah bakal ya udah kita malah ngabisin waktu terlalu banyak untuk satu tugas itu ya jadinya. Iya, karena kita menuntut kesempurnaan gitu. Tapi jangan sampai kita juga kayak melakukan hal-hal yang lain dengan nggak maksimal sih. Jadi kalau memang kita maksimal, kita lakukan dengan maksimal. Betul sih, balik lagi kayak kita harus tahu potensi atau apa tadi tuh. Ya itu saya lupa tadi. Kemampuan. Ya mungkin nanti teman-teman bisa itu lagi ya rekaman. Itu keluar sendiri tadi dari mulut saya lupa. Iya, kayak potensi diri kita sih, kayak bener sih pokoknya kita harus tahu dulu sih kemampuan kita, batasan diri kita, jadi kayak kita bisa maksimalin apa yang kita lakuin gitu sih. Iya, bener banget. Oke, thank you dari Moren sama Arci. Nah, kita udah mau di akhir-akhir podcast nih. Nah, saya mau tanya nih ke EI nih. Nah, sebelum kita tadi kita udah banyak tanya soal bagaimana cara teman-teman ngatur waktu gitu, terus permasalahan apa yang dihadapin. Nah, ini pertanyaan yang agak ini sih bercabang gitu, agak sedikit bercabang. Nah, kira-kira dari EI nih, ada orang yang berperan membantu EI juga nggak gitu untuk mengatur waktu gitu, atau semuanya dikerjakan sendiri gitu? Apakah ada orang yang mengingatkan supaya jangan telat ya, atau jangan lupa, atau ayo buruan udah mau telat nih dan sebagainya gitu? Gimana cara mereka juga mengingatkan lu tuh? Gimana caranya gitu? Boleh di-sharingin kita? Iya. Kalau gue sih lebih ke handphone kali ya. Oh iya. Suami kemana suami? Jadi jujur gak nih, mau jujur? Ini tiba-tiba Alum muncul nih di podcast nih. Oh iya. Bohong jawab gitu. Iya. Gue jujur sih lebih handphone sih, reminder. Lebih percaya handphone. Ayo pada jujur, bener nggak? Ini bukan bermaksud memecah belah nggak ya, bercanda ya? Iya, sekarang kita jam tangan aja bisa kayak reminder gitu kan. Gue juga di jam gue udah tulis gitu, misalnya jam berapa gue mesti isi menti gitu, serius. Terus gue mesti ngapain. Makanya gue sekarang udah jarang banget teman-teman telat isi menti apa segala macem gitu. Kita tanya Mas Gatot nanti kita tanya Mas Gatot. Udah gitu terus kalau suami sih jujur aja juga bantu. Dia biasanya tuh bantu gue kalau misalnya gue ada keluar deh gitu ya. Misalnya kadang-kadang kan kita kan suka ngaret-ngaret dikit gitu ya. Misalnya alis gue kurang rata, gue benerin dulu nih gitu kan misalnya. Kayak cepet-cepet ke mobil, ya dia nungguin gue di mobil. Jadi kan gue jadi gerabak gerubuk kan, maksudnya biar kayak berarti udah ditungguin di mobil nih gitu. Dan gue juga mesti say thank you sih sama orang-orang yang udah bantu gue buat gimana ya, mempersingkat waktu gue gitu, kayak asisten rumah tangga itu kan. Mereka juga luar biasa ya. Betul banget. Ngebantu gue gitu loh buat ngasuh anak gue. Jadi gue bisa kerjain hal yang lain gitu. Oke, kalau dari Alvin sendiri gimana, Vin? Kalau saya punya jam waker kesayangan kok. Oh, iya. Iya, itu tuh yang sangat berjasa buat ngatur waktu saya, terutama pagi-pagi gitu kok. Tapi kalau saya juga agak beda sih. Kalau HP justru saya malah nggak pernah saya pakai buat alarm sih kok. Oh, HP sih. Kayak entah kenapa kalau saya sendiri sih nggak terlalu. Kok handphonenya dibanting kali ya? Berisik banget gitu dibanting. Iya, jarang megang HP gitu kan kalau untuk ngatur jadwal gitu. Jadi memang fokus pas pagi-pagi itu aja, sharing jam segini mau ngapain.
Terus kalau untuk pribadi sih ya sama sih kok, koordinator di tim gereja itu ada, itu memang selalu mengingatkan saya gitu. Terus kayaknya bukan lu doang berarti yang mengingetin. Tadi ada yang ketawa soalnya, kok ada yang ketawa tadi. Ya, terus sama puji Tuhan juga saya di lingkungan organisasi, sekretaris atau enggak di kantor, atasan saya sih mereka nge-reminder saya sih, selalu orang-orang saya ada hadir di orang-orang yang nge-reminder sebelum deadline-nya gitu. Jadi dan ya puji Tuhannya sampai sekarang nggak pernah sampai diteleponin sih kok. Baru SMS lah atau chat gitu lah. Iya, berarti ternyata sepintar-pintar atau sepandai-pandainya kita menyusun aktivitas kegiatan atau ini skala prioritas, ternyata kita memang masih membutuhkan orang-orang di sekitar kita juga nggak sih, itu buat ngebantu kita, butuh lingkungan kita, iya, untuk remind kita juga gitu. Ternyata orang-orang di sekitar kita atau benda-benda di sekitar kita yang menjadi teman kita itu juga bisa membantu kita gitu kan, secara nggak langsung ataupun secara langsung, untuk membuat aktivitas kita bisa tertata lebih rapi lagi, sehingga kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik gitu. Bener gak sih ya? Bener banget kok. Iya. Kalau host sendiri gimana nih? Ya. Aduh, akhirnya ada yang nanya ya. Iya. Enggak. Sharing dikit dong. Kalau sharing dikit. Iya. Kalau nggak ada yang nanya nggak bakal habis-habis soalnya. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Lama kayaknya. Kalau dari saya sendiri sih, selama ini pengalaman mengatur waktu atau manajemen waktu saya itu dengan cara tadi balik lagi, sebenarnya hampir mirip-mirip semua sama teman-teman semua gitu. Saya lebih suka memprioritas apa yang mau saya lakukan gitu. Karena saya sadar saya nggak mungkin bisa menyelesaikan semua aktivitas yang saya rencanakan dalam satu hari itu gitu. Misalnya gitu, ada hal-hal yang mungkin tiba-tiba dadakan tambahan muncul lah, ya kita nggak tahu kalau kita dalam keseharian, mungkin tiba-tiba siang-siang ada permintaan ini nambah, misalnya aktivitas lain yang membuat kita bisa secara mendadak mengubah kegiatan kita. Nah, saya lebih suka yaitu dengan cara memprioritas dulu, selain sebelum aktivitas yang baru itu muncul, saya udah mengutamakan dulu, saya mau ngerjakan ini dulu. Jadi jangan sampai saat ada sesuatu aktivitas baru muncul itu jadi mengubah apa yang saya prioritaskan, kecuali memang hal-hal itu mendesak gitu buat saya lakukan gitu. Berarti ini dan kalau di restoran metode waiting list ya? Waiting list. Iya, waiting list, benar-benar. Jadi misalnya WA ngajak mabar gitu ya kok. Iya. Berarti misalnya ada yang ngajak mabar siang-siang, nggak bisa lagi ini, atau nanti sore aja gitu kan. Jadi mundur gitu kan. Cakep. Iya kok. Iya. Terus dan saya juga mencoba buat fleksibel sih gitu teman-teman, sama waktu yang saya punya. Saya juga yang tadi saya bilang gitu, nggak semerta-merta saat saya punya rencana aktivitas harian sehari apa yang saya lakukan ini udah pasti nggak bisa diganggu gugat gitu, nggak gitu juga sih. Balik lagi karena kita juga nggak bisa tahu juga bakal ada rencana tambahan apa yang tiba-tiba muncul dalam keseharian kita. Jadi saya juga belajar mencoba buat fleksibel juga sama waktu yang ada gitu. Dan saya juga belajar sih buat nggak gampang ngucapin iya. Nah itu yang saya mau coba belajar juga sih terus. Jadi maksudnya mengucapkan iya, maksudnya saat ada orang bilang, Kel, nanti siang makan bareng yuk di sini gitu, saya langsung tanpa pikir panjang langsung bilang oke, berangkat. Nah itu saya mau belajar untuk nggak langsung ngucapin itu, tapi saya pikir dulu, saya udah ada rencana apa ya di jam itu ya gitu. Jadi nggak mau berusaha untuk ngegampangin ngucapin iya, karena balik lagi kalau saya selalu gampang ngucapin iya dalam satu perencanaan waktu saya, akhirnya malah ujung-ujungnya bakal berantakan sih semuanya kalau
apa yang saya udah alamin sebelumnya sih gitu. Jadi saat saya mau bikin janji-janji tertentu sama orang lain, sebelum memastikan mengiyakan ajakan atau mengiyakan undangan tersebut, saya akan memikir dulu, memastikan lagi, balik lagi kalau sebagai suami nanya dulu ke istri, kira-kira nanti jam segini ada apa enggak gitu kan, kita juga harus tanya juga gitu. Jangan sampai jadi nanya dulu ya, jadi nanya dulu. Iya, okay, itu harus itu, Vin. Itu nanti berkeluarga tuh harus nih. Oke, siap kok. Membangun coba ya, ditanya ya. Iya. Jadi nggak minta ACC. Iya, secara itu dia minta ACC bener ya. Tapi ya kan, bikin to-do list juga ya, Kel? Sehari-hari. Apa belum? Enggak, gua belum sih. Tadi gua lebih ke memprioritaskan dari apa yang ada. Pagi gua udah perencanain mau ngapa-ngapain. Karena balik lagi sih, kalau gua pikir-pikir aktivitas gua semua masih bisa kepegang sih kalau nggak harus bikin rencana tulis rencana aktivitas sih, Ren. To-do list karena balik lagi udah pagi misalnya keseharian jelas berangkat pagi kerja sampai sore. Paling sisanya ya itu aja sih, paling ke keluarga sama mungkin pelayanan atau hal-hal lain yang mungkin mendadak itu yang kira-kira yang harus tadi gue bilang itu yang nggak ngegampangkan bilang iya saat ada sesuatu yang muncul gitu. Kayak gitu sih. Tapi mungkin itu pernah lupa nggak sih, Kel, kalau nggak bikin to-do list? Ya gitu? Betul sih. Nah makanya sih dari yang tadi teman-teman ternyata sampaikan, ternyata to-do list dan tips yang gue juga baca ternyata penting juga sih, Ren, gitu. Makanya mungkin ke depan sih gue juga pengen sih rencananya bikin to-do list juga sih, supaya balik lagi gue juga memang orangnya suka pelupa juga sih. Jadi memang sih buat belajar ya seenggaknya gambaran besar dulu lah, pelan-pelan apa yang mau gue lakuin supaya nggak lupa gitu. Iya, soalnya kalau kita mungkin ngerjain lebih ke rutinitas mungkin gampang ya, Kel ya. Tapi kalau ada additional tambahan-tambahan, biasanya kita suka agak lupa-lupa gitu. Iya, benar. Betul sih, betul. Sangat bantu banget ya. Ya, gitu sih kalau dari pengalaman saya pribadi, kurang lebih sama ya, Kel ya. Kurang lebih sama, cuman beda aja sih aktivitas dan kegiatannya gitu kan. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita sudah sampai di ujung podcast kali ini. Ya, sedih nggak? Udah seneng banget ya. Kirain sedih. Nggak berasa ya. Nggak berasa ya. Ya, menarik banget gitu apa yang menjadi pengalaman teman-teman semua, sharing kita semua masing-masing. Tadi ada yang lucu, ada yang benar-benar bagus banget supaya menjadi apa? Din? Kenapa kok? Yang mana? Oh enggak, kirain ada suara ini. Ya ada yang bagus banget buat menjadi masukan buat kita ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita akan review sebentar apa yang menjadi pelajaran kita yang kita dapatkan dari obrolan dan pengalaman kita tentang manajemen waktu saat ini. Yaitu yang pertama tadi, yang menjadi kesalahan terbesar kita manusia adalah kita sering salah prioritas dalam mengatur waktu kita. Nah, jangan sampai kita ke depan untuk melakukan kesalahan yang sama ini. Jadi kita lebih hati-hati lagi, jangan sampai kita salah dalam memprioritaskan untuk mengatur waktu kita. Dan yang berikutnya adalah tips-tips yang dibagikan, yaitu kita membuat daftar apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan atau aktivitas yang akan kita lakukan itu bisa terorganisir dan bisa kita lihat secara detail sehingga tidak terjadi lupa gitu. Dan berikutnya kita untuk juga berusaha untuk belajar membuat skala prioritas. Nah, ini juga penting juga supaya kita bisa menentukan apa yang menjadi prioritas kita yang kita melakukan keseharian kita masing-masing. Dan yang terakhir, dari tips yang dibagikan juga kita hindari untuk mengejar kesempurnaan. Dan ini juga tidak sepenuhnya salah juga, karena balik lagi kita juga pun harus belajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab ya, dengan tidak asal-asalan, supaya apa yang kita kerjakan
juga dapat dipertanggungjawabkan dan itu bisa menjadi kebaikan buat orang banyak dan menjadi berkat buat orang lain ya. Dan kira-kira dari teman-teman ada tambahan lagi? Udah keren banget kok. Udah Alvin, Resti. Ya, udah perfect ya, udah capek juga ya kita ngomongnya. Ya nggak kerasa banget sih sebenarnya, bener nggak nyampe sejauh ini kita bicara gitu kan, kita ngobrol. Ya sebenarnya masih banyak banget sebenarnya tips-tips yang bisa kita bahas atau bisa teman-teman juga cari di internet atau di media-media cetak atau lain gitu yang teman, atau terlebih khusus lagi jangan lupa di Alkitab, di firman Tuhan juga tuh banyak banget sebenarnya tips-tips yang bisa kita cari sebenarnya. Tuhan tuh udah kasih gitu. Nah, tinggal kita gali. Semoga ke depan kita bisa bahas lagi tips-tips yang lebih menarik dan atau lebih bagus lagi dari yang sekarang, atau juga mengembangkan lagi tips materi yang sudah dibawakan kali ini. Dan saya berharap semoga tips yang tadi kita bahas itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan, terkhusus buat kita juga, karena kita semua sama-sama juga masih belajar, biar teman-teman Gardu juga yang mendengarkan juga bisa semakin mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi gitu untuk membekali kehidupan kita ke depannya. Terus yang penting dalam keseharian kita jangan lupa untuk mengatur waktu kita dan kita terus menyertakan Tuhan dalam keseharian kita. Di tengah kesibukan kita, jangan sampai kita lupa waktu untuk tetap mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan seperti yang tadi juga bilang, itu harusnya menjadi prioritas awal kita dalam kita memulai hari-hari kita ya. Jadi jangan sampai kita lupa bersyukur, mengucap syukur, mengutamakan Tuhan untuk selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum memulai hari-hari kita gitu. Karena kita tahu kalau kita mengutamakan Tuhan, pastinya kita semua bakal diberkati Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Bahkan kita percaya penyertaan Tuhan juga pun senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, di Efesus 5 ayat 15 mengingatkan kita supaya kita menggunakan waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita harus berhati-hati karena hari-hari yang kita hadapi ini adalah tidak semakin baik, namun kita percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan kita mengatur waktu, jadi bisa dikatakan bahwa dengan kita mengatur waktu, artinya kita menggunakan waktu kita setiap saat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalau kita nggak ngatur waktu malah menjadi senjata atau bumerang yang akhirnya membuat kacau kegiatan atau kehidupan kita dan akhirnya nggak jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin saya kali ini di podcast Gardu. Buat Alvin, sama-sama. Thank you. Buat Moren, thank you. Buat Shirley, thank you. Buat Resti, thank you. Terima kasih buat kehadiran semuanya di Gardu. Sampai ketemu lagi ya di Gardu berikutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. God bless you all.